Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM PF24023. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi penambahan suatu atom pada ikatan rangkap dalam suatu senyawa, seperti terjadinya perubahan ikatan rangkap 3 menjadi rangkap 2 dan rangkap 2 menjadi rangkap tunggal. Adapun definisi dan ciri khas reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penggabungan dua molekul atau lebih menjadi sebuah molekul yang lebih besar, disertai dengan pemutusan ikatan rangkap. Reaksi adisi memiliki ciri khas yaitu penambahan molekul atau gugus fungsi secara langsung, mengubah struktur molekul senyawa, bergantung pada kondisi seperti suhu, tekanan, dan katalis yang mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya, perbedaan reaksi adisi dengan substitusi dan eliminasi. Yang pertama, dari sisi mekanismenya, reaksi adisi terjadi penambahan molekul atau gugus fungsi dalam suatu senyawa kimia sehingga menghasilkan produk baru. Sedangkan substitusi terjadi penggantian gugus fungsi atau atom dalam suatu senyawa kimia. Dan eliminasi terjadi penghilangan gugus fungsi dari atom dari senyawa kimia dan menghasilkan produk baru. Dilihat dari sisi kondisi reaksinya, reaksi adisi, substitusi, dan eliminasi sama-sama dapat terjadi pada kondisi reaksi yang berbeda-beda, seperti suhu dan tekanan yang berbeda. Selanjutnya, reaksi adisi pada alkena. Yang pertama, mekanisme adisi elektrofilik. Penyerangan elektrofilik adalah reaksi di mana elektrofil atau spesies bermuatan positif atau kekurangan elektron menyerang daerah yang kaya elektron. Terjadi pembentukan karbokation intermediat terjadi melalui serangan elektron pi ke elektrofil atau E+, aturan Markovnikov dan pengecualiannya. Yang kedua, jenis reaksi adisi. Adisi asam halida atau HCl, HBr, dan HI. Yang ketiga, adisi anti-Markovnikov dengan peroksida. Merupakan reaksi adisi pada alkena di mana atom hidrogen menempel pada karbon yang lebih sedikit substituennya. Adapun reaksi adisi pada alkuna yaitu yang pertama, adisi bertahap dan hasil produk. Biasanya terjadi secara bertahap karena ikatan rangkap 3 terdiri dari satu ikatan sigma dan dua ikatan pi yang lebih reaktif terhadap adisi. Adapun mekanisme dan hasil produk, yang pertama monoadisi atau adisi parsial. Satu molekul reaktan menambahkan ke ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3 berubah menjadi ikatan rangkap 2 menghasilkan alkena. Yang kedua, diadisi atau adisi lengkap. Setelah monoadisi, molekul reaktan kedua dapat menambahkan lagi ke ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 berubah menjadi ikatan tunggal menghasilkan alkena jenuh. Selanjutnya, reaksi adisi pada senyawa karbonil. Reaksi adisi nukleofilik. Reaksi di mana nukleofil menyerang atom karbon elektrofilik dalam gugus karbonil menghasilkan produk adisi. Memiliki ciri khas, karbon karbonil bersifat elektrofilik karena atom oksigen menarik elektron. Selanjutnya, contoh-contoh reaksi adisi. Yang pertama, adisi HCN atau cyanohidrin dengan contoh senyawa asetaldehida atau etanal. Yang kedua, adisi alkohol atau semiasetal dan asetal. Terjadi reaksi pembentukan hemiasetal dengan contoh senyawa asitaldehida ditambah metanol. Yang ketiga, reaksi pembentukan asetal atau lanjutan semiasetal. Hemiasetal bereaksi dengan molekul alkohol kedua, air dilepaskan dan terbentuk asetal, yaitu karbon yang mengikat dua gugus OR. Yang keempat, adisi amina, imina, dan emina. Yang pertama, reaksi adisi amina. Amina bersifat nukleofilik sehingga dapat melakukan reaksi adisi terhadap gugus elektrofilik, seperti gugus karbonil pada aldehida atau keton. Yang kedua, reaksi adisi imina. Imina karena memiliki ikatan rangkap CN bisa mengalami reaksi adisi seperti karbonil. Yang ketiga, reaksi adidi emina. R2COHNR2 ini disebut hemiaminal atau emina. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi adisi. Yang pertama, stabilitas intermediat. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas intermediat yang pertama, resonansi, efek induktif, delokalisasi muatan, efek sterit, hibridiasi, dan perlarut. Yang kedua, gugus penarik dan pendorong elektron. Gugus penarik elektron dan gugus pendorong elektron. Yang ketiga, pengaruh pelarut, suhu, dan tekanan. Pengaruh pelarut terhadap reaksi adisi, terdapat pelarut polar protik dan pelarut polar aprotik. Pengaruh suhu terhadap reaksi adisi. Suhu meningkat, laju reaksi juga meningkat. Efek pada keseimbangan untuk reaksi reversibel dan risiko reaksi samping. Perlu tekanan terhadap reaksi adisi. Adisi gas ke alkena atau fase gas dan reaksi dalam fase cair. Selanjutnya, aplikasi reaksi. Yang pertama, sintesis polimer pada bidang plastik dengan aplikasi polimer botol, kantong, pipa, atau wadah makanan dengan jenis polimer PE, PP, PVC, dan PET. Yang kedua, reaksi dalam industri farmasi. Salah satunya reaksi adisi nukleofilik ke karbonil. Dan yang ketiga, proses hidrogenasi dalam industri makanan.
Salah satu contohnya pembuatan margarin dan pencegahan oksidasi lemak. Mungkin ini saja materi yang dapat saya jelaskan mengenai reaksi asidisi. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.